Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi himpunan, terutama untuk adik-adik yang kelas 7. Pada kelas 7, bab kedua, di sini kita akan mempelajari tentang himpunan. Nah, apa sih itu himpunan? Definisi himpunan yaitu sekelompok atau sekumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Kakak berikan contoh definisi yang tidak jelas. Nah, pandai, tinggi, cantik. Nah, ini adalah contoh definisi yang tidak jelas. Pandai ini kan relatif. Kita melihat orang itu pandai, misalnya si A pandai, tapi belum tentu ada yang lebih pandai lagi. Nah, yang tinggi ini juga sama, dia tidak jelas. Tapi tinggi ini bisa menjadi jelas kalau diberi keterangan. Misalnya tingginya 150. Nah, itu bisa berubah menjadi jelas. Harus ada keterangannya. Nah, selanjutnya adalah cantik. Nah, cantik ini juga termasuk tidak jelas karena cantik itu relatif. Menurut saya, si A itu cantik, tetapi menurut si B, si A itu tidak cantik. Jadi, kesimpulannya, definisi yang tidak jelas ini mengandung kata sifat. Nah, ini ya. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, di antara kumpulan berikut, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan? A. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, untuk buah-buahan yang diawali dengan huruf M, bisa kita definisikan dengan jelas? Bisa ya. Bisa kita sebutkan? Bisa. Yaitu apa aja? Mangga, markisa, melon, manggis. Nah, ini adalah buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Jadi, ini bisa didefinisikan dengan jelas dan termasuk himpunan. Ya. Nah, yang kedua, kumpulan binatang yang berkaki 2. Bisa kita definisikan dengan jelas? Bisa. Yaitu apa aja himpunannya? Ayam, apa lagi? Bebek, binatang, burung. Nah, kumpulan binatang yang berkaki 2 ini bisa didefinisikan jelas, yaitu ayam, bebek, burung. Nah, ini juga termasuk, jawabannya adalah himpunan. Selanjutnya yang C adalah kumpulan makanan yang lezat. Nah, untuk kumpulan makanan yang lezat, himpunan apa bukan? Bukan termasuk himpunan ya. Bisa saja mie ayam menurut saya itu makanan yang lezat, tetapi menurut teman saya itu bukan makanan yang lezat. Jadi, kumpulan makanan yang lezat ini adalah bukan himpunan. Bukan termasuk himpunan. Yang D, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Nah, di sini kita bisa definisikan nggak? Bisa ya, karena di sini tingginya di atas 160 cm. Dikasih keterangan bahwa yang di atas 160 cm yang masuk ke kumpulan siswa ini. Misalnya si A, si C, si D, si F, si H. Nah, ini termasuk himpunan karena bisa kita definisikan dengan jelas siapa aja yang tinggi di atas 160. Selanjutnya yang E, kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, ini bisa kita definisikan nggak? Nggak ya, kayaknya tidak ada batasan. Jadi range up yang disebut orang kaya ini
berapa batasan kekayaannya tuh. Nah, ini juga definisinya tidak jelas. Berarti yang ini kumpulan orang kaya di Indonesia adalah bukan himpunan. Bagaimana? Sudah paham ya? Mana yang termasuk himpunan dan mana kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penulisan himpunan. Nah, dalam penulisan himpunan ini ada 3 cara. Yang pertama, dengan mendaftarkan. Yang kedua, dengan kalimat atau menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Untuk contoh yang pertama dulu, mendaftarkan. Nah, contohnya di sini A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini cuma tinggal kita daftarkan saja anggotanya kalau dengan cara mendaftarkan. Jangan lupa untuk penulisan himpunan harus menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, ini adalah bentuk tanda kurung kurawal, jangan yang kurung biasa ya. Nah, bisa juga kita dengan menggunakan kalimat atau dengan menggunakan kata-kata. Contoh yang si A tadi, A sama dengan, nah tanda kurung kurawal, 4 bilangan asli pertama. Ya kan, bilangan asli dimulai dari berapa? Dari 1. Nah, atau apabila kita tidak menggunakan tanda kurung kurawal, kita bisa menggunakan penulisan kata himpunan di depannya. Jadi seperti yang kedua, nah A sama dengan himpunan 4 bilangan asli pertama. Selanjutnya, ketiga, notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk notasi pembentuk himpunan ini contohnya penulisannya seperti ini. Himpunan A sama dengan A sedemikian rupa sehingga A kurang dari 5 dan A elemen bilangan asli. Jadi tanda E ini seperti ini dibacanya elemen ya, dibacanya elemen atau anggota. Nah, untuk yang pertama ini A, di mana A kurang dari 5 anggota bilangan asli. Anggota bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari berapa? Dimulai dari 1. Otomatis tadi kan kurang dari 5. Berarti dari 1, 2, 3, 4. Berarti sama seperti ini ya. Berarti dengan cara mendaftarkan bisa dibikin notasi pembentuk himpunannya seperti ini. Nah, atau bisa kita buat juga seperti yang kedua ini. Nah, ini kita buat A sedemikian rupa sehingga A kurang dari sama dengan 4. A anggota bilangan asli atau elemen bilangan asli. Nah, ini sama aja pengertiannya dengan yang ini. Bedanya yang di atas itu kurang dari 5, yang di bawah kurang dari sama dengan 4. Yang ketiga, A sama dengan X sedemikian rupa sehingga X lebih dari 2 dan X kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Nah, ini apa kira-kira kalau misalnya X-nya, kalau kita mau mendaftarkan ya, X-nya bilangan ganjil yang lebih dari 2 dan kurang dari 8. Berarti ini berapa aja angkanya? Angkanya berarti kalau kita cara mendaftarkan ini angkanya adalah lebih dari 2, 3, 5 dan 7. Nah, ini kan kalau dia ditulis menjadi didaftarkan, ini adalah anggota dari ini, yang dari A ini ya. Agar lebih paham lagi, kita coba contoh soalnya ya. Contoh soalnya, yang pertama, tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Yang A itu sama dengan himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Kalau misalnya dengan cara mendaftarkan, A anggotanya adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli dimulai dari 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Nah, 10-nya tidak dibawa karena kurang dari 10. Nah, yang selanjutnya adalah dengan menotasikan dengan notasi pembentuk himpunan dengan menggunakan notasi. Kalau dengan menggunakan notasi, berarti ini A sama dengan tanda kurung keluar, jangan lupa A sedemikian sehingga A kurang dari 10 dan A adalah elemen anggota bilangan asli. Nah, ini tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Di sini dengan bentuk notasi B, himpunan B sama dengan X. Sedemikian rupa sehingga X lebih besar dari 3 dan X kurang dari sama dengan 12 dan X adalah elemen bilangan bulat. Nah, berarti kalau kita dengan cara yang pertama yaitu mendaftarkan tadi, berarti B sama dengan bilangan bulat. Bilangan bulat berarti termasuk negatif. Ini X-nya lebih besar dari 3. Berarti kita mulai dari negatif 2. X-nya kurang dari sama dengan 12. Berarti 12 termasuk ya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jangan lupa tanda kurung kurawalnya ya. Ini sudah dengan cara mendaftarkan. Selanjutnya dengan menggunakan kalimat B sama dengan, jangan lupa tanda kurung kurawalnya, bilangan bulat. X-nya tadi lebih dari negatif 3. Jadi kita tuliskan bilangan bulat lebih dari negatif 3 dan kurang dari sama dengan 12. Nah, bisa dengan menggunakan kalimat seperti ini ya, atau kurang dari sama dengan 12-nya bisa dirubah kurang dari 13, itu juga bisa. Nah, gimana? Sudah pada paham semua ya tentang penulisan himpunannya? Berarti ada 3 cara yang tadi. Nah, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai.